Maka Allah mengatakan alaihi laknati, di atas hamba tersebut laknatku, sehingga para malaikat juga mendengarnya. Malaikat juga mengatakan alaihi laknatuna, di atas hamba yang tidak diterima amalan tersebut laknat kami. Kemudian seluruh penduduk yang ada di langit juga mendengarnya, sehingga penduduk yang di langit juga mengatakan alaihi laknatuna, di atas hamba yang tidak diterima amal tersebut juga terdapat laknat kami. Maka bayangkan, makin banyak sujud kita, makin banyak solat yang kita lakukan, makin banyak puasa dan sedekah yang kita lakukan, bukannya rahmat Allah yang kita jumpai, tetapi yang kita jumpai adalah laknat daripada Allah dan juga para malaikat Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, di antara kerugian yang paling besar kepada kita manusia yang mau beriman kepada Allah dan juga mau bertaubat dan beramal kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ketika setiap amalan yang kita kerjakan Allah taala tolak ataupun Allah taala tidak terima apa yang kita kerjakan. Sehingga pada hari kiamat kelak, ketika kita meminta balasan daripada Allah Subhanahu wa taala dengan surga Jannatun Naim, maka Allah taala juga akan menolaknya. Karena apa? Karena amalan yang kita kerjakan Allah taala tidak menerimanya. Maka melalui satu hadis yang diriwayat oleh Ibnu Mubarak yang diambil daripada Khalid bin Ma'dan, kemudian Khalid bin Ma'dan mengambil daripada Mu'az bin Jabal, dan Mu'az bin Jabal langsung mendengar hadis tersebut daripada Rasulullah SAW, kita bisa mengetahui kriteria amalan-amalan yang Allah Ta'ala tidak terima, amalan dan ibadah dan taubat tersebut. Sehingga dengan adanya hadis tersebut, kita dapat memilah dan menjaga sikap di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena syarat untuk diterimanya amalan kita adalah tergantung kepada sikap dan sifat yang kita miliki di dalam seharian. Pun di dalam kitab Muraqil Ubudiyah, sesungguhnya Khalid bin Ma'dan mengatakan kepada Mu'az bin Jabal, hadisni hadisan sami'tahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Mu'az, katakan padaku, sampaikan kepadaku akan satu hadis yang engkau dengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala fabaqa Mu'azun, maka berkatalah Khalid bin Ma'dan, ketika selesai daripada Khalid bin Ma'dan menanyakan hadis tersebut, fabaqa Mu'azun, maka menangislah Mu'az. Sehingga Khalid bin Ma'dan mengatakan, dhanantu annahu la yaskut, aku sangka bahawa sungguhnya Mu'az bin Jabal tidak akan diam. Kemudian Mu'az bin Jabal seketika itu diam, kemudian mengatakan, alangkah rindunya aku kepada Rasulullah dan kepada berjumpanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berkata ianya Mu'az bin Jabal, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu li, aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadaku, ya Mu'azu, inni muhaddithuka bihadithin in anta hafadtahu nafa'aka indallah yaumal qiyamah. Wahai Mu'az, sesungguhnya aku berikan kepada engkau satu hadis, apabila engkau hafal hadis tersebut maka akan bermanfaat kepada engkau di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa in anta dhi'tahu, namun apabila engkau sia-siakan hadis tersebut, engkau tidak menghafalkan hadis tersebut Mu'az, in kata'at hujjatuka indallah yaumal qiyamah, maka akan hilanglah argumentasi engkau di sisi Allah pada hari kiamat. Kemudian Rasulullah mengatakan lagi, ya Mu'azu, innallah tabaraka wa ta'ala khalaqa sab'ata amlakin qabla ay yakhluqas samawati wal ard. Wahai Mu'az, sesungguhnya Allah Ta'ala menciptakan 7 malaikat sebelum Allah Ta'ala menciptakan 7 langit dan bumi. Faja'ala likulli sama'in minas sab'i malakan bawaban, maka Allah jadikan malaikat tersebut pada setiap langit daripada langit yang 7 tersebut, malaikat pada setiap pintu yang ada pada langit tersebut.
Maka tugas daripada 7 malaikat tersebut adalah memeriksa dan menjadi lembaga sensor terhadap amalan yang kita kerjakan. Apakah layak amalan dan taubat ibadah yang kita kerjakan dipersembahkan kepada Allah ataupun tidak layak. Maka dikatakan tidak ada satu pun yang bisa melewati langit yang pertama, langit yang kedua, langit yang ketiga, dan langit yang keempat, yang kelima, dan yang keenam, dan yang ketujuh, kecuali setelah mendapatkan izin daripada malaikat yang terdapat pada setiap pintu langit tersebut. Sahabat dengar dan sahabat simak agar tujuannya amalan yang kita kerjakan diterima oleh Allah, walaupun itu ibadah yang sedikit. Kemudian Rasulullah mengatakan, fatas'adul hafadhatu bi'amalil abdi min hina yasbahu ila hina yamsilahu nurun kanuris syamsi. Maka naiklah malaikat hafadhah dengan amalan daripada hamba, daripada mulai ketika pagi hingga kepada sore. Lahu nuru kanuris syamsi, bagi amalan tersebut terdapat cahaya seperti cahaya matahari, sehingga apabila naik malaikat hafadhah dengan amalan tersebut kepada langit dunia ataupun langit yang pertama, maka ta'ajub malaikat hafadhah dengan banyaknya amalan yang kita kerjakan. Namun ketika sampai amalan tersebut kepada langit yang pertama, berkatalah malaikat yang mewilayah dengan langit yang pertama ataupun yang menguasai langit yang pertama bagi malaikat hafadhah, wadrubu bihadzal amal wajha sahibihi, lemparkan amalan tersebut pada wajah pemilik amalan tersebut. Ana sahibul ghibah, aku ini adalah malaikat sahibul ghibah. Allah perintahkan bagiku untuk aku tinggalkan amalan-amalan manusia yang menghibah kepada manusia yang lain. Maka inilah penyebab yang pertama daripada setiap penyebab yang dapat membuat amalan kita tidak diterima oleh Allah, yakni ghibah, ataupun di dalam bahasa kita adalah mengupat kepada manusia yang lain. Ma makna ghibah? Sahabat menanyakan kepada Rasulullah, apa itu ghibah ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, antaskura akhaka bima yakrahu law balagahu, engkau sebutkan tentang sesuatu kepada saudara engkau, apabila dia mengetahui maka dia akan marah ataupun tidak enak hati ketika mendengarnya. Kemudian Rasulullah melanjutkan hadis tersebut, fatas'alul hafadhatu bi'amalil abdi, maka naiklah daripada keesokan harinya malaikat hafadhah dengan amalan kita yang sunyi daripada dosa ghibah ataupun dosa mengupat. Maka ketika malaikat hafadhah membawa amalan kita, malaikat hafadhah memuji amalan yang kita kerjakan karena saking banyaknya dan saking indahnya amalan yang kita kerjakan. Namun ketika sampai pada langit yang kedua, malaikat yang mewilayah pada langit yang kedua ataupun yang menjaga pada pintu langit yang kedua mengatakan, wadrubu bihadzal amal wajha sahibihi, lemparkan amalan tersebut kepada wajah daripada pemilik amalan tersebut. Karena bahwa sesungguhnya hamba ketika beramal kepada Allah namun dia memiliki maksud yang lain, yakni maksud daripada dunia. Ana malakul fakhri, aku adalah malaikat yang membangga-bangga. Allah Ta'ala perintah kepadaku bahawa aku tolak amalan manusia yang membangga-banggakan diri dengan amalan tersebut di dalam majlisnya. Dia tidak ibadah kepada Allah ikhlas karena Allah, namun dia memiliki maksud yang lain, yakni maksud daripada dunia. Sahabat sekalian, maka penyebab yang kedua yang dapat membuat amalan kita tidak diterima oleh Allah adalah ketika kita beramal kepada Allah, tujuan kita adalah tujuan duniawi ataupun tujuan daripada amalan tersebut kita hanya menginginkan kebanggaan di dalam masyarakat, di dalam majlis kita. Kemudian Rasulullah melanjutkan hadis tersebut, wa tas'adul hafadhatu bi'amalil abdi yabtahiju nuran min sadaqatin wa salatin wa siyamin,
maka naiklah malaikat hafazah dengan amalan hamba tersebut yang bersih daripada dosa maksud dunia dan dosa ghibah tersebut. Maka sampailah amalan tersebut kepada langit yang ketiga. Maka ketika sampai pada langit yang ketiga, malaikat yang mewilayah pada pintu langit yang ketiga mengatakan, kufu wadribu bihadzal amal wajha sahibihi. Ambilkan amalan tersebut dan lemparkan kepada pemilik daripada amalan tersebut. Ana malakul kibri, aku adalah malaikat malakul kibri. Allah Ta'ala perintahkan kepadaku agar aku tolak amalan manusia ataupun hamba yang ada takabur di dalam hatinya. Sahabat sekalian, maka penyebab yang ketiga yang dapat membuat amalan kita tertolak adalah adanya takabur di dalam hati kita. Makna daripada takabur sendiri adalah ketika kita melihat kepada diri kita sendiri satu martabat lebih tinggi daripada orang yang lain. Kita menganggap ilmu kita lebih hebat daripada orang lain. Kita menganggap ketampanan kita lebih tampan daripada orang yang lain. Kita menganggap jabatan kita lebih hebat daripada jabatan orang lain. Kita menganggap keturunan kita lebih hebat daripada keturunan orang lain. Maka apabila ada salah satu daripada sifat tersebut di dalam hati kita, maka bisa dikatakan kita telah memiliki sifat takabur. Maka apabila ada sifat takabur di dalam hati kita, maka setiap amalan yang kita kerjakan Allah Ta'ala tidak akan menerimanya.